Halo my love, my name is Maha. Kembali lagi bersama aku di General Reading. Kali ini temanya tentang dia kepikiran terus sama dirimu. Jadi dia tuh kepikiran kamu terus. Cie. Jadi ini siapa yang selalu mikirin kamu? Kayak dia lagi bengong atau dia lagi merenung atau dia lagi sendirian terus tiba-tiba dia kepikiran kamu gitu. Jadi energinya ini bisa sana bisa tidak, dan energi bisa vice versa. This is fun reading, diperuntukkan untuk membooster energi kamu bisa biar lebih happy lagi, lebih positif lagi. This is collective reading, energi untuk banyak orang, jadi bisa sana bisa tidak, dan energi bisa vice versa. Namun aku percaya di dunia tidak ada yang kebetulan. Siapapun yang klik video ini berarti pesannya untuk dirimu. Jadi karena ini fun reading, kita happy di sini. Aku akan menyisipkan pesan untuk kamu. Jadi nanti beberapa pembacaan mungkin ada metaforanya, kamu harus resapi baik-baik. Jadi setiap individu yang nonton pasti pemahamannya beda-beda nih, gitu. Jadi coba diproses dulu dan disamakan sama realita. And then kalau aku ngomongin soal zodiak, check summary and sampai di rising. Kita langsung mulai. Energi orang yang kepikiran kamu terus. Cie. Who's this person that I was thinking about you? Oke, pertama orangnya itu ada energi Libra, Gemini, Aquarius. Very logic person. Orangnya juga pinter ya, gitu. Pinter secara akademik juga. Cuman kalau aku lihat dari energi the time di sini, dia bukan tipe orang yang suka diburu-buruin. Dia tipenya yang santai. Cuman kalau aku lihat, ini dia banyak ngabisin waktu beberapa hari belakangan ini untuk mikirin diri kamu. Terus kalau dari energy time, ini ada angel number. Jadi saat kamu kenal dia, kamu banyak melihat angka-angka kembar gitu. Ada mountain, ini validasi. Ada air sign, Libra, Gemini, Aquarius. Ada Aries juga, ada Leo, Sagittarius. Dia orang yang keras kepala. Orangnya keras kepala, terus juga kepala batu lah gitu. Dia agak sulit untuk dengerin orang lain. Dia juga sosok orang yang agak sulit dipahami. Cara berpikirnya tuh unik banget. Dan istilahnya kalau misal kamu mau pahamin isi kepalanya dia tuh kayak main puzzle gitu loh. Jadi banyak trik-trik yang harus dilakukan. Contoh, kamu harus menanyakan pertanyaan yang tepat baru mendapat jawaban yang tepat gitu. Terus kalau aku lihat dari energi The Mountain sendiri, dia adalah sosok orang yang secara prinsipalnya sangat bagus. Jadi dia punya prinsip yang sangat kuat karena dibentuk dari adat istiadat, dari norma-norma agama, dari tata krama keluarganya. Jadi bentuknya sebagai value atau sebagai prinsip dan integritas itu sangat kuat gitu. Dia bukan tipe orang yang mau kompromi ya. Kalau misalnya kayak ada hal-hal yang tidak sesuai sama prinsipnya, dia kok nggak bisa kompromi. Energinya di sini dia adalah sosok orang yang ada earth sign juga, Virgo, Taurus, Capricorn. Dia orang yang pinter dalam finansial, dalam hitung-hitungan, dalam number. Kemungkinan kamu berhubungan sama sosok orang yang kerja di finance, atau memang dia pinter untuk investasi. Buying adalah big spender. Orang yang punya energi big spender itu artinya orang yang tergantung ya boros atau enggak. Tergantung perspektif sih. Mungkin banyak orang nganggap dia boros, tapi kalau misalnya penghasilannya lebih banyak daripada pengeluaran, itu kan bukan boros. Cuman dia memang mampu untuk beli banyak barang. Dia suka beli barang-barang unik-unik atau suka banget beli hal-hal yang bentuknya kayak material things gitu. Beli ini beli itu, dan dia tuh nggak pusingin untuk kayak nanti gimana bayarnya gitu. Dia tipenya cukup pintar untuk menghitung, jadi dia tahu perhitungannya. Jadi apa yang dia keluarkan berarti pemasukannya ada gitu. So aku bakalan lihat lagi dari tarot card. Kita bakal lihat siapa orangnya yang kepikiran kamu terus. Terus Spirit Guide, Angel of Power, like I think it is us. Kalau aku lihat di sini dia adalah sosok orang yang kelihatannya tuh kayak galak. Kelihatannya tuh bukan galak sih, kelihatannya tuh agak sulit untuk dideketin.
bikin terintimidasi lah gitu. Cuman orangnya gampang luluh. Terutama sama kenyamanan. Jadi kalau dia nemuin sesuatu yang nyaman tuh dia bakal luluh banget. Tell me more about who is this person. Di sini ada Ten of Wands, orangnya bertanggung jawab. The Ten of Star, dia dekat sama keluarganya, dia orang yang bertanggung jawab banget sama keluarganya. Yang tadi aku bilang itu dia orang yang punya value atau integritas yang sangat baik, terutama yang diajarkan oleh keluarga. Jadi dia punya kedekatan khusus sama keluarganya, dia orangnya family person banget, apa-apa keluarga, pokoknya keluarganya nomor satu lah gitu. Kalau kamu ngobrol sama dia bakal banyak ceritain tentang keluarganya dia. Terus dia adalah sosok orang yang bisa dibilang punya anugerah ya, punya blessing atau punya privilege. Jadi anugerahnya datangnya dari keluarga, dari nama baik keluarganya atau last name keluarganya. Jadi dia tuh di dunia ini gampang dapetin apa aja karena memang keluarganya sudah berusaha keras dulunya untuk bisa membuat masa depan anak cucunya itu nyaman gitu. Terus dari energi The Ten of Stars sendiri ini menunjukkan kalau dia adalah tipe orang yang sangat menghargai adat istiadat. Jadi dia menghargai roots seseorang, akar seseorang datangnya dari mana. Dan dia tuh suka banget kalau misal ketemu sama orang-orang yang juga bisa ngomongin family value gitu. Terus kalau aku lihat di sini dia tuh banyak habisin waktu untuk keluarga dibanding sama teman-teman. Terus kalau energi dari Ten of Stars sendiri, ini kalau kamu lihat pohon itu tumbuhnya bukan ke atas saja tapi ke bawah, jadi orangnya cukup bersahaja. Walaupun kamu bakalan ngeliat dia wearing something fancy atau dia pakai kendaraan yang mahal-mahal atau dia kayak konsep pamerin lah gitu, cuman dia juga merunduk gitu loh. Jadi kayak semakin berisi semakin merunduk, dari segi penghasilan juga semakin banyak, bukan berarti dia tuh semakin sombong. Nah, dia adalah tipe orang yang juga balance gitu. Jadi pengeluaran pemasukan itu balance dalam arti gini, semesta ngasih dia banyak hal nih, banyak rezeki, dan dia tahu cara untuk membaginya gitu. Nah, dari sini karena dia punya kedekatan yang sangat spesial sama keluarganya, opini keluarganya dia didengerin banget. Jadi kalau soal pasangan dia bakalan sering banget ngobrol sama kakek neneknya, sama orang tuanya, tentang pasangannya dia gitu. Ten of Wands orangnya sangat bertanggung jawab, dia punya tanggung jawab yang besar. Pertama, dari lahir dengan keluarga yang seperti ini, keluarga yang punya wibawa, keluarga yang bersahaja, keluarga yang punya nama baik, pastikan itu dibarengin juga dengan tanggung jawab. Dia harus menjaga nama baik keluarga gitu. Kedua, ini ngomongin soal family business juga kalau aku lihat dari energi Ten of Wands. Kadang-kadang dia memikul sesuatu hal yang lebih berat dari kesanggupannya dia, tapi ya nggak apa-apa kalau kata dia, yang penting ini sesuatu hal yang memang punya maknanya gitu loh. Jadi dia tanggung jawab bukan hanya karena pengen hasilnya aja, karena memang sebuah tanggung jawab yang bentuknya sebagai makna untuk bisa menjadikan fondasi atau memberikan bantuan gitu untuk keluarganya gitu. So kita bakalan lihat lagi. I see di sini banyak jam ya. This person collects watch. Dia suka koleksi jam. Terus juga kalau aku lihat jamnya, kamu bakalan notice ganti-ganti. Tapi ada satu jam yang spesial, ini bisa dari sosok bapaknya dia atau kakeknya dia, yang kamu bakalan ada stories di balik jam itu gitu. Terus kalau aku lihat di sini, orangnya tuh sangat menghargai waktu. Jadi saat dia memberikan kamu waktu, even though walaupun itu cuma kayak balas chat kamu atau cuma kayak ngobrol berjam-jam, it means something. Karena kalau aku lihat dia sangat menghargai waktu. Jadi kalau value-nya dia tuh sesuatu yang paling berharga itu keluarga, waktu, waktu sama ini kenyamanan. Itu karena bagi dia itu agak rare ya buat didapetin, karena dia melihat sekelilingnya dia tuh kayak sama waktu juga kayak ngasal aja gitu, sementara dia sangat menghargai waktu. Dan kalau dari sini
ya, jam itu sangat signifikan untuk kalian berdua. Bisa kamu yang suka jam atau dia yang suka jam. The Sun orangnya sangat positif kalau aku lihat. Ini konfirmasi. Dari lahir dia di blessing atau dianugerahi dengan kenyamanan yang luar biasa sama semesta. Segala macam ada. Dia mau makan ada, makanan yang ini itu juga ada, gampang gitu. Terus dia tidak kekurangan dari kecil. Dari energi The Sun itu juga nunjukin sosok orang yang secara energi kedewasaan tidak jauh berbeda sama dirimu. The Sun di sini juga melambangkan dia itu orang yang suka akan kebebasan dalam mengekspresikan sesuatu. Nah, jadi dia tuh kayak berharap punya pasangan yang mampu untuk jujur. Terus dari energi dari The Sun sendiri, di sini energi Leo. Jadi orangnya bakalan kelihatan sebagai sosok orang yang punya banyak kenalan, suka tebar pesona. Cuman kalau aku lihat di sini dari energi The Sun sendiri, istilahnya dalam lingkungan pertemanan juga kalau ada dia tuh semuanya jadi happy gitu. And then dari Two of Wands, di sini pertama ini perbedaan, bisa perbedaan status sosial, ini juga bisa perbedaan soal jarak, tempat tinggal, adat istiadat. Cuman dari energi Two of Wands yang jelas adalah ada perbedaan, ada jarak gitu. Jaraknya kebanyakan memang di wilayah. Cara rumahnya jauh daripada rumahmu. Terus dari energi Two of Wands sendiri, dia adalah sosok orang yang memegang bola dunia. Artinya, pertama dia pintar teknologi. Kedua, dia tuh gampang untuk mencari informasi seseorang. Ketiga, dia orang yang bisa ngapain aja. Jadi kalau di pekerjaan, dia tuh kayak bukan hanya fokus sama satu pekerjaan ya. Dia punya skill banyak atau dia punya kepintaran untuk bisa cari-cari sumber lah gitu. Contoh dia mau bisnis kain, dia tahu sumbernya. Dia contohnya mau bisnis ikan, dia tahu sumbernya gitu. Jadi dia orang yang pintar untuk ada di segala bidang. Terus dari energi Two of Wands juga, dia di sini kalau aku lihat dia suka stalking sosial media. Dia beberapa kalian ketemu sama orang ini atau kenal orang ini di lewat sosial media. So aku bakalan lihat lagi, aku bakalan cek ke Lenormand-nya dulu. There's Spirit Guide, Angel of Empower, like Guiding Access. Listen, maybe I can speak the truth. Give permission, protection to such people watch this video. The one that I always think about them. Ada The Lion. Kalau kamu lihat singa kan, singa itu kelihatannya fluffy, banyak bulunya, lucu gitu kayak kucing gede. Tapi kan di situ juga pasti ngeliat kebuasan singa. Jadi kitanya tuh pasti akan akan hati-hati lah dalam menghadapi singa itu kan. Jadi kan kita tahu sifat singa itu ada sifat buasnya, sifat galaknya, dan dia juga kayak gitu. Kalau aku lihat, kamu bakalan mandang dia sebagai sosok orang yang mengintimidasi, agak mendominan, layaknya singa di hutan tuh kan kayak raja hutan ya. Nah, dia tuh mendominasi lingkungan sekitar, jadi emang agak mengintimidasi orangnya. Cuman dari energi The Lion sendiri, dia punya confidence yang luar biasa. Lagi-lagi confidence bisa dibentuk karena memang didikan, karena dia tahu value-nya dia, karena dia tahu dia bisa apa. Oke, tell me more. Di sini ada The Tower. Dia adalah sosok orang yang bisa dibilang mengejutkan. Cuman kalau aku lihat di sini, ini ngomongin soal transformasi. Kamu bakalan ngeliat mungkin orang ini awalnya dingin, bakal meleleh gitu, atau sebaliknya. Terus kalau dari sini ada what's money, the money. Ini wealth, riches, kekayaan. Jadi ini adalah validasi ya. Dia datang dari keluarga yang memang sudah punya kenyamanan finansial sejak dulu.
Terus juga ini ngomongin soal kayak inheritance, kayak warisan. Yang diwariskan ke dia tuh bukan hanya uang ya, bukan hanya aset, tapi nama baik. Kalau aku lihat nama baik, adat istiadatnya, cara-cara dia untuk kayak bermasyarakat gitu. Terus kalau aku lihat di sini ya kedudukan sosial yang diwariskan. Terus kalau aku lihat di sini juga dia bukan tipe orang yang memang suka pamer, tapi memang kelihatan, terutama kalau kita mau kepo tentang orang ini. Kamu bakalan kelihatan jelas lah, dia bakalan kelihatan jelas dia datang dari keluarga yang memang punya privilege gitu. So aku bakalan lihat lagi dari tarot card. Tell me more about who is this person. Six of Pentacles, orangnya juga generous. Dia punya sisi kreatif yang istilahnya bagus lah. Dari energi The Eight of Pentacles, walaupun dia datang dari keluarga yang nyaman, bukan berarti dia cuma leha-leha aja. Dia orangnya pekerja keras banget. Jadi kayak workaholic. Kalau kamu nanya dia lagi ngapain, kerja. Terus dari energi The Six of Pentacles, memang kelihatannya orangnya bakalan tebal terpesona. Dia suka ini, memang suka diperhatikan gitu. Orangnya bukan haus akan attention ya, lebih seperti kayak suka aja diperhatiin gitu, disayang. Dia tuh suka banget disayang. Dari energi di Eight of Pentacles itu tunjukin sosok orang yang kreatif, terus juga pekerja keras. Dia suka seni, jadi kamu bakalan ngelihat dia suka ke museum, suka barang-barang seni, suka belanja sesuatu yang bentuknya kesenian gitu. Terus kalau aku lihat energi di Eight of Pentacles itu juga seseorang yang selalu ngasah skillnya dia. Jadi dia selalu pengen belajar. Jadi walaupun dia punya akademik yang bagus, bukan berarti dia puas akan hal itu. Ambisius orangnya. Four of Pentacles, kamu bakal ngelihat dia dari segi materinya sih memang itu kelihatan banget. Cuman dari sini orangnya juga perhitungannya tuh bukan sama orang ya, lebih seperti dia pintar untuk menghitung pemasukan dan pengeluaran. Yang tadi aku bilang, orang-orang bakalan nganggap dia boros, tapi sebenarnya enggak, karena dia tahu pemasukannya lebih banyak dari pengeluarannya dia. Jadi dia pintar untuk bisa managing uang. Orangnya bakalan kelihatan kayak calm sih dari sini, dari fisik. Nanti aku bakalan secara spesifik ya ke fisik. Satu aja. Queen of Swords. Ini kelihatan dominan, pintar, terus dia juga sosok orang yang jujur, terus juga dia orang yang berani. Jadi kalau dia pengen, dia bakalan jalan. Kalau misalnya ya dia memutuskan untuk okay, I'm with you nih, aku sama kamu nih, semua orang bakalan dikasih tahu sama dia, seluruh dunia bakalan tahu lah kamu sama dia. Terus dia berani untuk langkah gitu, dan berani untuk, sebenarnya dia lebih suka ini sebenarnya kayak trik manipulasi. Orang-orang kayak gini lebih suka ditantang. Jadi bukan ditanya kamu maunya apa gitu, dia bakalan gampang bosan kalau kayak gitu. Dia lebih dia lebih suka ditantang. Jadi kalau misalnya ketemu sama orang yang kayak gini, kamu harus ngasih statement, kamu butuhnya apa, maunya apa. Contoh, aku butuh komitmen, kamu bisa gak komitmen gitu. Itu kan kayak ada segi tantangan nih, ada kok kayak nantang nih gitu. Nah itu dia lebih excited akan hal itu, karena dia prefer sama sesuatu yang pasti. Jadi sesuatu yang pasti itu bentuknya juga dari diri kita sendiri yang manifestasikan gitu. So aku bakalan lihat sini. Message from Spirit Guide about your love life. Give your relationship a chance, work on your partnership. Kamu juga harus usaha ya untuk bisa bersama sama seseorang tuh gimana sih.
untuk membangun hubungan sama pasangan tuh gimana sih, itu usaha juga. Jadi kita juga harus mampu untuk menjadi sosok orang yang mampu untuk memahami orang lain dalam hubungan. And then is ini forgiving and learning. As you release and heal the past, you experience more love in your present moment. Jadi belajar untuk healing dulu, melepaskan sesuatu di masa lalu, memaafkan, menerima keadaan. Masa lalu tuh bukan hanya sama mantan. Kadang-kadang itu dibentuk juga sama keluarga. Contoh kamu ngeliat keluarga kamu seperti apa, atau masa kecil kamu kayak gimana. Pasti there's a time, ada waktu dimana kita blaming orang lain gitu. Kita blaming parents, kita blaming coba mereka kayak gini, pasti aku gak kayak gini. Coba mereka gak berantem di depan aku, pasti aku gak akan trauma, kayak gitu. Sometimes we need to understand, kayak kita harus memahami kayak orang tua kita, orang-orang yang berhadapan sama kita trying juga loh. Maksudnya usaha juga, mungkin usahanya memang tidak sesuai sama ekspektasi, karena kita yang punya ekspektasi berlebih. Karena manusia itu usahanya sesuai kemampuan sendiri gitu. Jadi harus mampu memahami orang lain juga dalam kehidupan percintaan tuh berusaha untuk apapun itu, walaupun memang tidak sesuai sama apa yang kita mau. Kadang-kadang ya we need to let go, lepasin. Kalau misalnya memang tidak sesuai sama yang kita mau dan kita butuhkan, we need to let go, forgiving, belajar dari situasi agar tidak muter lagi agar tidak menjalani ke kayak jatuh ke lubang yang sama. Gak apa-apa making mistake. Kalau aku tuh ngelihatnya manusia tuh kesalahan yang manusia buat itu kan yang ngebentuk manusianya sendiri ya kan. Jadi ya kita harus ngebuat kesalahan juga, walaupun kita di dunia ini juga pasti akan ngelakuin sebuah kebaikan. Cuman yang namanya kesalahan kalau kita udah buat, jangan sampai kita ngebuat kedua kalinya. Itu namanya ketagihan. Harusnya kita tahu, oke, ini kalau aku ngelangkah ke sini salah nih gitu. Jadi udah harus tahu langkah apa yang harus diambil gitu. Kalau misalnya masih belum tahu dan masih kesandung lagi, berarti belum learning, belum belajar. So aku bakal lihat dari ciri-ciri. Tuh 3, 4, 5, 6, 7. Ada social circle, ada cold, ada call you. Oh, dia datang dari social circle, dari lingkungan pertemanan. Dia orangnya lebih prefer teleponan daripada chatan. Orangnya dingin. Keluarga itu nomor 1. Azan, aku pause dulu sebentar. Ini validasi ya, kalau orangnya juga dingin. Cold. Terus ada fair, dia kulitnya cerah warnanya. Dia punya warna kulit asli itu yang ke arah putih. Raspy, suaranya serak-serak basah. Fancy, dia terbiasa hidup mewah. Sunglasses, dia suka pakai kacamata hitam. Di sini teks, ada perbedaan. Kamu suka texting atau dia yang suka texting? Kalau enggak, ini yang salah satu dari kalian sukanya lebih prefer teleponan. Jadi ada perbedaan cara komunikasi. Cuman kalau aku lihat dia adalah sosok orang yang mau buat ngeluangin waktu untuk ngebales chat kamu atau angkat telepon kamu. Orangnya straight to the point, langsung ke poinnya. So aku bakalan lihat outcome of the situation. Tell me about the outcome of the situation. Okay, ada the devil, ada sexual attraction. Dia dapat
memanifestasikan apa yang kamu pengen. Cuman kalau aku lihat di sini energi The Magician itu juga energi romantis. Jadi ini ada keadaan dimana kamu sama dia candlelight dinner, terus pergi di hari Sabtu atau Minggu buat jalan-jalan bareng gitu. Jadi kayak kamu ngapain hari ini gitu. Di sini ada Six of Cups, ada nostalgia, ada familiarity. Jadi kamu ngerasa kayak udah kenal orang ini lama banget. Terus kalau aku lihat di sini dia bakalan banyak suka memberikan. Kamu akan ngerasa aman. Nih hubungan yang arahnya memang agak ke posesif. Jadi dia punya tendensi untuk jadi orang yang posesif, orang yang kepo banget kamu lagi ngapain. Cara dia untuk melindungi orang-orang yang dia sayang juga ke arah posesif. Cuman dari energi The Devil sendiri ada passion atau gairah yang muncul. The Magician itu dapat mewujudkan apa yang kamu pengen. Terus dari energi Six of Cups saling memberikan, tapi kebanyakan dia yang akan ngasih kamu sesuatu. So this is your reading. Thank you for watching. Kalau misalnya kamu request, silahkan komen di bawah. Kalau kamu mau tahu lebih lanjut, bisa book sama reading, linknya ada di bawah, nomornya di bawah. Kalau kamu suka video ini, boleh like, comment, dan subscribe. Jangan lupa share. See you in the next reading. Bye!